Selamat sore Medan. Ya, bertemu kembali ya bersama saya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biar nampak religius. Biar lebih religius ya, Bang. Ini bertemu lagi ya dengan kami ya berdua ya. Ini tapi ngomong-ngomong kacamata memang astaga. Lupa saya, Bang. Tadi digas netizen nih kita nih. Tertinggal di meja kerja, jadi mohon maaf netizen, bukan saya tidak mematuhi prokes ya. Tadi kemari pakai masker, sampai di sini buru-buru buka, terus dipanggil ini tim IT kita, cepat bang katanya. Kita pun buru-buru jadi lupa. Ini seperti biasa ya bang. Ya. Ini ada 3 berita menarik. Mungkin nanti bakal ada beberapa berita sisipan juga yang menjadi perhatian masyarakat lah ya. Banyak juga pembacanya. Ini mungkin bakal dibacakan oleh Bang Agus ya untuk berita pertama. Ini ada apa ini Bang? Aku buka dulu ya. Oke. Lebih tampan ya. Oh, sangkut. Sangkut. Ya. Wow. Ini kita hari ini seputar PPKM. Ya. Ini paling ini hot, ya Bang, hot ya Bang. Beberapa hari ini, apalagi hari ini adalah kayaknya hari pertama penindakan. Ya. Kayaknya menjadi semacam polemik juga kayaknya ya Bang. Ada pro dan kontra ya. Pro dan kontra. Ini apa ini Bang berita pertama kita? Ini dari berita pertama mungkin Tribuners juga sudah tahu ya. Ada video yang viral ya. Seorang pemilik kedai marah-marah warung kopi. Iya. Ini kita tahu ini. Aneh ini Aneh ini Abang. Bang Rakis ini orang Skip kayaknya Bang. Skip ya? Iya, dia tinggalnya itu persis di kawasan Gedung Putih. Jadi Bang Rakis ini komplain ya. Videonya sempat viral katanya Bang. Viral. Karena menolak ditertibkan oleh petugas inilah Satgas ya. Atau kita tengok aja lah videonya boleh, biar seru. Iya. Ini videonya. Polisi pengayom masyarakat, seharusnya orang Menko. Polisi bukan menangani ini. Silakan Pak Menko. Bentar. Saya tahu hukum juga, tahu prosedur saya kan orang sekolahan. Iya, terus ada PPKM. Iya. Tidak boleh ada menerima angkutan menerima kecuali dibungkus. Itu sampai jam 8 malam. Dibatasi. Macam mana? Nggak ada jualan. Sebentar. Macam mana kehidupan anak-anak bini saya? Siapa? Pemerintah ada ngasih bantuan. Ada kasih bantuan sama Bobi. Edi Ramayadi ada kasih bantuan sama kami. Kasih imbauan, kasih bantuan sama rakyat kecil. Jangan menindas rakyat kecil. Itu pesan aku ya. Sampaikan sama si Bobi, sampaikan sama Edi Ramayadi. Ya, sampaikan. Anak saya 5, mau sekolah bayar, mau ambil rapot bayar. Kalau saya tutup, kalau omset nggak ada, macam mana untuk bayar yang lain-lainnya? Ya, saya tahu aturan, saya pun orang sekolahan. Ya, saya nggak mau ikutin aturan pemerintah. Saya merokok nggak, saya minum nggak, saya cek paling bersih dibandingkan yang ada di sini semua. Saya paling bersih. Ya, saya nggak mau ikutin semua. Ya, udah itu aja. Jangan, aku nggak mau terima surat-surat itu. Nggak mau terima. Ini rumah saya. Ya, saya kontrak sama abang ini 3 tahun. Kalau mau tutup ini, balikkan uang kontrak saya berangkat. Sampaikan sama pimpinan yang ada. Ya, rekam cakap saya rekam. Ya, sorry Pak, saya hanya anak 5, ingat, bilang sama pimpinan 5, butuh sekolah, butuh biaya hidup. Ya. Apa ke sana? Ya, sudah jangan lagi Kak. Kalau sudah kena baru ini. Yang bayar minuman kalian siapa? Orang ini. Yang bayar minuman kalian siapa? Ya bayar minuman kalian, bukan orang ini yang bayar. Bayar, kecuali orang yang bayar baru kalian pergi.
Ini beli di toko Cina, bukan minta. Bayar baru kalian pergi. Kalau belum bayar jangan kalian pergi. Bukan aku minta sama Cina. Kalian di sini kalau yang belum bayar. Kau belum bayar. Kalau yang belum bayar, kalian boleh bayar pergi. Waduh. Itu tadi Bang ya. Tegas terukur aneh tuh ya. Terutama banyak memang yang dibilangnya itu agak ini ya. Ada benarnya memang. Siapa yang bayar anak istriku? Anaknya 5 katanya kan. Butuh uang, butuh ini untuk sekolah. Ngambil rapot bayar. Memang betul. Ambil rapot kalau gratisan nggak apa-apa. Ini bayar memang. Dari mana nih tuh dapat duit? Sampai tadi polisi pun udah, ayo bubar. Aneh itu pun sedap ya. Aneh pun emosi. Kalian jangan main pigi-pigi aja. Yang bayar siapa? Yang bayar siapa? Itu kurasa tadi yang duduk-duduk di situ pas mau diusir kesempatan nih katanya. Nggak bayar nih katakan. Banyak juga yang gitu memang. Itu memang paling ilmu ya, paling modus kasihan ya. Para pedagang di luar itu ketika ada petugas disuruh pergi ya pergi aja nggak bayar gitu kan kasihan udah kalah 2 kali sebenarnya pedagangnya kan. Aneh itu sudah diminta tutup. Pengunjung yang makan tidak bayar. Tapi aneh ini cerdik pula. Ini mana dikasih lepas sama aneh. Siapa yang bayar ini kan? Kalau orang ini yang bayar pergi keren. Kalau belum bayar kau duduk dulu. Mantap nih. Memang ini satu problematika yang cukup dilematis ya Bang. Di satu sisi memang pemerintah ingin menerapkan kebijakan PPKM darurat ini. Memang ada baiknya untuk ingin mengurangi penyebaran COVID ya Bang. Tapi di sisi lain kejadian-kejadian serba salah. Kejadian-kejadian seperti inilah yang sebenarnya sering muncul di lapangan gitu kan Bang. Ketika ada pedagang kalian ngomongin tutup aja kan gitu kan. Anakku 5 katanya kan. Mau bayar sekolah, kalian pikir ini gratis? Ini belinya dari toko. Ini karena aneh ini kan mungkin agak ini gedung putih bikinnya Skyscape. Aneh ini dengar-dengar anggota UKP juga kan? Anggota. Mungkin karena itu agak segar. Tapi banyak juga yang ini kan pedagang yang tidak seperti aneh ini. Ada yang di mana tuh? Yang sampai ditampar tuh istrinya. Di Makassar Bang, di Makassar yang lagi hamil ditampar Satpol PP ya. Sampai ini. Karena memang yang petugas yang sepertinya yang terlalu operatif ini kayaknya kebanyakan dari Satpol PP ya. Sepertinya. Itu karena faktor pakai seragam baru itu Bang? Kayak G.I. Joe. Iya kan? Satpol PP sekarang kan tengok perasaan ini ya, namanya? Tentara Amerika ya, mirip memang. ABCD istilahnya Bang. Abri bukan, cepat doang. Kadang-kadang nggak cepat-cepat kali ya. Model kepala pun peta, memang peta kayak kaleng kerupuk kan, cuman bukan asli. Tapi ngomong-ngomong aneh tadi, itu apa juga? Istilahnya setelah video ini viral, aneh itu kabarnya dipanggil. Itu setelah ini Bang, informasinya tadi pagi warungnya didatangi lagi. Karena aneh ini kan seperti yang dia bilang, kita jualan nih mau cari pemasukan untuk biaya anak. Jadi dia buka tadi, didatangi lagi sama petugas Satpol PP. Ada siram-siramannya. Nah, yang buat dia angkat itu karena petugas Satpol PP disiramnya pakai air panas. Untuk luar biasa nih. Luar biasa nih. Metal punya. Tapi tadi ada reporter kita yang meliput langsung bagaimana ininya jalannya persidangan tadi. Kita ke reporter kita dulu. Ada siapa di sana tadi? Freddy, bagaimana tadi sidang dari Ane Rakes? Ya, jadi Bang Agus dan juga Bang Arai sidang tadi di Posko Gabungan Penegakan Hukum PPKM Darurat Kota Medan itu memang waktu sidang itu berjalan dengan lancar. Ane Rakes itu juga menerima putusan dari hakim dengan membayar denda Rp300.000 dan kurungan selama 2 hari. Tetapi kurungan selama 2 atau 3 hari itu tidak diberlakukan. Jadi Rakes ini masih menjalani masa percobaan selama 14 hari. Jadi nantinya ketika dalam 14 hari itu ia tetap tidak mengindahkan aturan PPKM darurat yang ditetapkan selama di Kota Medan ini, ia akan mendapat hukuman kurungan 2 hari. Begitu.
Oh, itu hukumannya dijalankan atau seperti apa ya, Fred? Jadi hukumannya tidak langsung dijalankan. Tadi kata hakim hukumannya tidak dijalankan, namun dalam waktu 14 hari apabila dia tidak menuruti atau melanggar aturan PPKM darurat, maka di situ nanti akan dihukum jadi kurungan selama 2 atau 3 hari itu. Tapi yang ininya Freddy, hukuman dendanya apakah langsung diterapkan? Itu tadi 300.000 katanya ya? Iya. Jadi tadi dalam sidang vonis yang dilakukan di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan itu, jadi Ane Rakes itu tadi langsung membayar cash uang denda sebesar Rp300.000. Dan ia juga tadi di sini sempat ngamuk-ngamuk ya, karena tidak terima dengan putusan itu. Tetapi yang membuat ia itu merasa berat itu karena memang pelanggannya itu memang ramainya itu untuk menikmati kopi atau makanan dan minuman yang disediakan di situ. Jadi kalau untuk dibungkus sesuai dengan aturan pemerintah itu memang cenderung sepi, sehingga itu akan berdampak pada omsetnya dan penghasilannya yang akan diberikan kepada anak dan juga istrinya. Itu dia kan tadi sempat ini ya, informasinya sempat menyiram petugas, terus kabarnya sempat dilaporkan nggak ya ke polisi ya? Mungkin unsur apa ya, unsur perbuatan melawan hukum ya, itu ada nggak dilaporkannya? Jadi sampai sejauh ini saya belum mendapatkan informasi bahwa tindakan dari Rakes yang telah menyiram petugas itu menggunakan air panas itu belum ada informasi apakah itu akan dilaporkan, tapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan itu tidak ada dilaporkan ke polisi karena memang dia sudah menjalani sidang langsung pada hari ini. Begitu Bang Aray dan juga Bang Agus. Artinya persoalan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Ane Rakes ini sudah berhenti sampai di sidang itu aja ya? Nggak ada lagi proses lanjutan ya? Iya Bang Aray, jadi sidangnya itu selesai pada hari ini juga, tapi tetap nanti akan dipantau oleh petugas selama 14 hari. Apabila kedai kopinya itu melanggar aturan, maka dia akan menjalani masa tahanan selama 2 atau 3 hari begitu. Itu soal di video awal kan yang dia ribut tadi, waktu malam hari itu kan dia bilang perhatian, sempat menyebut-nyebut nama Edi Rahmayadi, Bobi Nasution, bahwasannya mana bantuan pemerintah ini, kalian main suruh-suruh tutup, nggak ada bantuan katanya. Sejauh ini ada nggak misalnya tanggapan dari pemerintah misalnya soal beri bantuan? Memang kan betul juga ya, di satu sisi dia pengen cari nafkah untuk keluarganya, tapi di sisi lain usahanya itu harus ditutup, otomatis kan harus ada minimal solusi lah dari pemerintah, istilahnya mungkin kompensasi atau seperti apa. Itu ada nggak ya tadi dibahas soal itu? Jadi tadi kebetulan memang tadi itu tidak ada dibahas soal masalah bantuan itu tadi, tapi semalam itu Wali Kota Medan Bobi Nasution itu mengatakan akan segera menyalurkan bantuan untuk pedagang-pedagang atau sektor-sektor yang memang benar-benar terdampak. Belum diketahui pasti apakah bantuan itu akan disalurkan dalam waktu berapa lama lagi atau dalam waktu dekat begitu Bang Ara. Jadi nantinya memang ada bantuan yang akan disalurkan oleh Pemkot Medan, tapi belum tahu kapan itu akan tersalurkan begitu. Ya. Tapi bantuannya itu apa ya? Semacam BLT gitu ya? Iya Fred. Iya, jadi bantuannya itu seperti BLT, bantuan langsung tunai itu yang dari Pemkot Medan. Namun sebenarnya bantuan BLT ini sebelumnya juga sudah ada yang diberikan oleh pemerintah dari pusat, yaitu bantuan produktif dari presiden itu beberapa juta rupiah, dan barangkali mungkin Ane Rakes ini tidak mendapatkan, sehingga dia mengatakan bahwa belum mendapatkan bantuan. Iya, agak kesal memang ya, karena nggak dapat, dipaksa tutup ya kan, begitu ada pengunjung diusir belum bayar. Apa enggak? Naiklah darah becak tuh ya kan. Memang aduh. Berarti dia dalam pengawasan ya selama 14 hari ini Fred ya. Ketika dia itu melanggar akan diterapkanlah hukuman selama 2 hari penjara ya. Iya, jadi selama 14 hari ini dia masih dalam pengawasan.
Jadi nanti kalau memang melanggar barulah ditahan. Tapi dia pun tidak khawatir atau tidak takut ya ditahan karena memang dia merasa bahwa apa yang dikatakan itu benar. Bahwasanya tadi juga dijelaskan oleh kepolisian dari Polrestabes Medan bahwa dalam masa 14 hari itu nanti memang dilarang untuk melanggar aturan. Namun dia dengan tegas menjawab, ya saya siap ditahan. Begitu tanpa rasa takut, bahwa dia secara langsung membenarkan apa yang dikatakannya itu memang keyakinan dia itu benar, bahwasanya memang ketika dia usahanya itu tidak lancar maka juga kelima anak dan satu istrinya juga akan terancam kehidupan untuk makan dan juga biaya sekolahnya, begitu. Baik Freddy, terima kasih atas laporannya. Mungkin bisa dipantau terus ya. Dipantau terus Freddy. Karena aneh ini agak membara ini. Beda dia dari pedagang-pedagang lain. Gelagatnya sudah kelihatan. Gelagatnya iya. Iya. Oke. Terima kasih Freddy. Selamat sore. Sore Bang. Memang gelagat aneh ini memang cukup fenomenal ya Bang. Ya. Tadi sempat marah-marah juga. Sempat Bang, sempat. Nggak tahu tak sama siapa ngamunya tadi. Aku begini ya begini. Marahnya itu kepada petugas lah ya kan, sampai kalian tengok ya satu lawan satu pun jadi katanya ya kan. Tapi ada hal lucunya Bang. Ada hal lucunya ketika dia ketika dia marah-marah kan berusaha ditenangkan, sudah Pak sudah jangan kau pegang-pegang kopi gitu. Itu aku apa ya ada hal lucu juga di balik apa memang. Ada satu lagi, tadi istrinya mau diceraikan. Iya, jangan gitulah Ada videonya tadi, sempat didapat oleh reporter kita. Mungkin bisa kita lihat. Lihat ini ada video. Mendepankan tentang menghormatkan sesat seluruhnya, ya. Jadi saudara menjatuhi kurungan 2 hari ya, dan denda sebesar 300.000 ya. Namun kurungan tersebut tidak perlu saudara jalani kecuali ada hukuman lain nanti di kemudian hari. Tapi saudara dari membayar perkara sebesar 300.000. Bagaimana? Sanggup? Bisa membayar? Ya nanti bayar kepada dulu. Ya. Ada lagi? Cukup? Demikianlah perkara yang akan selesai dan cukup. Kopi bukan jual ganja, bukan jual narkoba. Udah. Kecuali kita jual narkoba, baru polisi datang berbondong-bondong 2 truk. Sebentar dulu, jangan pegang. Ya? Polisi datang 2 truk, itu yang kalian larang. Polisi tentara, tugas polisi, tugas tentara, pengamanan negara. Ingat itu ya, diam. Kamu kau ceraikan di depan orang ramai. Udah. Jangan takut sama siapapun. Ini rakes ya. 1 lawan 1 kulawan kalian. Itu tadi Bang, video yang cukup fenomenal Bang. Ngamuk aneh itu, marah. Kalau emosi sudah ini bukan jual ganja katanya. Emosi sudah tidak tertahan itu memang seperti itu. Kalau mungkin yang di luaran sana ya yang tidak memiliki keberanian seperti aneh ini ya paling mendem diam gitu ya. Tapi mungkin marah-marah di sosmed aneh enggak gas aja 1 lawan 1 pun gua hadapi katanya kan. Iya, tapi agak ditahan-tahan lah nih, jangan dibuka kali nanti aneh masuk penjara Pak ya juga kan. Masa pun istri mau menceraikan aja kasihan juga. Ya kan, marah boleh nih, tapi jangan sampai lah kan orang rumah juga jadi korban. Iya, selo nih. Ini satu gambaran ya Bang terhadap pemerintah daerah lah, bagaimana bisa mencari solusi agar gesekan-gesekan di lapangan seperti ini tidak terus muncul terjadi, gitu kan. Memang belakangan ini apa ya? Kita pun kadang merasa juga
banyak kebijakan yang agak nyeleneh. Iya, iya. Kemarin sempat viral nih, sempat viral. Tapi katanya tadi kata reporter kita itu ada kesalahan tanggapan. Orang menanggapi itu keliru. Tapi sudah terlanjur menyebar bahwa polisi itu katanya kan menempatkan tukang tambal ban bukan sebagai pekerja bidang esensial, sehingga tukang tambal ban harus tutup. Dilarang buka. Nah, oh itu Pak Kapolda ya ngomong. Kalau kayak gini kan kita kan bisa berpikir juga ini kita boleh kerja misalnya seperti kita lah yang termasuk bidang esensial kan boleh kerja. Tapi kalau naas misalnya naas ban bocor. Gimana caranya? Apa kita tiup sudah? Ada sampai besar pun leher nggak ada tiup. Tapi ada pula ini bang, tutorial menambal ban online. Gimana caranya ya kan? Apa kompresornya kita bawa kemana-mana? Kan nggak mungkin. Datang dia tukang tambal ban online kan? Ya kompresornya dibawa. Tapi kemudian statement itu diralat katanya ya. Diralat, katanya tidak seperti itu. Tidak itu seperti itu. hanya contoh katanya. Contoh artinya tapi kebijakan itu ada gitu ya. Ada. Cuma contohnya itu yang dicontohkannya. Artinya memang harus meminta tukang tambal ban tutup kan gitu kan? Ya, dan ini celakanya ini sudah apa ya? Sudah terjadi di lapangan memang masih ada sebagian yang buka, tapi sebagian tutup. Ada beberapa warga memang sudah menutup ininya. Bengkel-bengkel pun sudah pada tutup. Pada tutup ya. Itu gimana nanti ya? Saya pun agak resah juga begitu mendengar statement bahwasannya tukang tambal ban itu diperintahkan tutup. Ini was-was juga. Ini sempat ini nggak boleh bocor ini. Iya. Padahal paku berserak ini apa kan? Iya. Berkeringat juga nih kalau ban bocor nyorong ini. Kacau kita ini ya kan. Iya, maunya sekaligus sama tukang penebar paku. Dibilang dulu. Udah kalian yang nebar paku jangan masuk dulu. Kalian tidak termasuk dalam pekerja bidang esensial. Penebar paku di jalan. Tapi katanya tadi menurut reporter kita bahwa itu ada kesalahan. Kesalahan. Tapi kesalahan yang seperti apa mungkin kita lihat dulu. Ada Victory di sana. Pik, bagaimana Pik? Ya, halo, selamat Victory. Sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus. Mana letak kesalahannya? Iya. Victory di mana? Baik. Dekat tukang tambal ban, Pik? Enggak. Iya. Jadi untuk update terakhir Bang, setelah berita itu viral dan menggemparkan kota Medan bahwa Kapolda mengatakan tambal ban harus tutup, Kabid Humas mengkonfirmasi langsung kepada saya untuk memberitahukan bahwa tidak seperti itu maksudnya. Artinya dia mengatakan benar bahwa memang tambal ban adalah bagian dari pekerjaan non esensial yang artinya harus tutup. Tapi jangan itu yang diambil angle-nya seperti itu permintaan dari Kabid Humas. Ya. Jadi tidak tahu apakah dia meralat kata-kata Kapolda sendiri atau meralat untuk tidak angle itu supaya dia ambil seperti itu. Berarti memang semestinya harus tutup gitu. Tapi jangan seharusnya harus tutup Bang, tapi mereka meminta supaya tidak tambal bannya yang ditonjolkan. Tapi supaya orang nggak tahu dalam sektor non esensial seperti itu. Aneh ya? Membingungkan ya. Iya, sangat membingungkan memang Bang. Berarti memang seharusnya tutup, diminta tutup. Tapi kalian jangan beritakan itu gitu misalnya gitu, secara sederhananya seperti itu ya. Kayak apa lah ya? Pola-pola orde baru ya. Jadi kalau kita nulis berita, kita harus lapor dulu ke aparat gitu ya. Ini Pak beritanya, ini boleh diterbitkan nggak gitu ya? Ini agak lucu juga ini. Karena kan kemarin ada videonya ya, keterangan langsung soal masalah tidak boleh beroperasinya tukang tambal ban. Ini harus gimana ya? Ilmu kita nih, Ray. Iya, agak membingungkan untuk mencernanya itu. Ya gimana Tar? Bisa dijelaskan? Ya baik, hingga hari ini memang pantauan saya di lapangan masih ada beberapa tempat yang membuka tambal ban Bang. Bahkan mereka sendiri tidak ada disosialisasikan oleh petugas. Kalau tadi yang saya temukan di Jalan TB Simatupang di dekat stasiun Kampung Lalang, dia mengatakan saya ada Bang di sebelah ini warung, dikasih tahu sama petugas kalau nggak boleh buka.
nggak boleh makan di situ. Tahu saya bang, tapi kalau tampal ban nggak ada bang, kami dibilangi bang, katanya kayak gitu. Gitu ya. Terus dia pun heran, kok kami ini kan bang pekerja penting, nggak mungkin kami ini tutup bang. Jadi kalau orang abang bocor kayak mana bang, orang abang mau nambal, kayak gitulah dibilangnya. Bahkan dia sampai ngomong, tambal bannya mengatakan kalau hari ini sepi karena orang-orang yang masuk dari kota Medan melalui Kampung Lalang itu disekat. Tidak bisa masuk, jadi sepi. Dia pun tidak punya orderan. Hari ini bahkan sampai sore dia belum mendapatkan satupun orang yang terkena belum ada kata. Belum ada. Berarti sekaligus ini Tor sama penebar pakunya. Ya, dia jadi untuk menghidupi anak istrinya juga dia disebutkan bahwa dia tidak tahu mau mencari dari apa. Seperti itu apabila memang kebijakan ini benar. Apabila yang dikatakan Kapolda ini memang dilaksanakan sebetul-betulnya oleh petugas. Seperti itu Bang Aray, Bang Agus. Ya. Itu. Ya. Baik. Kami ini cukup bingung ya untuk menalar. Sampai apapun yang mau kami tanyakan kami bingung. Sampai bingung kami. Saya juga bingung sebenarnya Bang. Sama-sama bingung. Aduh, di satu sisi sebelumnya Pak Kapolda ada mencontohkan lah ya, mencontohkan kepada anggota. Pak Kapolda juga mencontohkan untuk tukang listrik, tukang handphone juga supaya ditutup. Buset. Tukang listrik juga diminta untuk tutup. Itulah makanya di polsek-polsek di wilayah mana yang polseknya ada tukang listrik, tukang tambal ban itu supaya dikerjakan gitu. Itulah makanya kemarin Kapolda marah-marah kepada PJU, perwira-perwira dan petinggi yang ada di Kapolda dan ada di Polrestabes Medan seperti itu, Bang. Agak ini juga kalau semalam dibuat misalnya tukang tambal ban, tukang handphone, tukang ini diperintahkan tutup, makin ribut mungkin masyarakat ya. Iya. Enggak, maksudnya solusinya itu seperti apa gitu ya? Nggak ada ya solusinya. Atau misalnya diperintahkan Kapolsek perintahkan itu tambal ban suruh tutup 2 hari tapi kasihkan uang kompensasi 200 sama mereka ini ya. Itu nggak ada ya. Hanya tutup, pokoknya tutup gitu ya. Pokoknya tutup aja gitu ya. Aduh. Sepertinya untuk urusan bagian untuk memberikan bantuan itu diberikan kepada pemerintah. Untuk bagian untuk melakukan penindakan diberikan kepada kepolisian dan aparat seperti itu jadinya. Karena kan kalau di kepolisian ada juga kegiatan-kegiatan misalnya kegiatan sosial kayak Jumat Berkah. Kalau sekarang mungkin polanya mungkin bisa dibuat PPKM darurat berkah misalnya. Atau apalah bahasanya kan, tapi ya itu sebagai salah satu solusi misalnya begitu kan. Ini kalau misalnya diminta tutup tapi tidak diberikan kompensasi kan susah juga memang. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya di lapangan. Kayak Aneh tadi kan. Aneh tadi tuh ngamuk karena memang nggak ada kompensasi, iya bingung. Tapi memang begitu ya Tor ya? Iya Bang. Hal ini yang membuat mungkin di Pulau Jawa sana sampai ada viral yang tukang servis handphone juga sampai turun ke jalan ya. Kami butuh makan. Iya, hal-hal ini mungkin yang nantinya akan juga terjadi di Kota Medan apabila memang benar ada penindakan terhadap para tukang servis handphone, tukang servis jam, tukang servis tambal ban, semuanya ditindak. Artinya ya mereka tidak akan ada lagi di jalanan seperti itu. Ya, memang berat Bang, berat memang. Kami blank. Kehilangan apa ya? Kehilangan kata-kata gitu. Ini tapi, apa gitu ya? Tapi coba ini aja lah toh. Coba diikuti saja perkembangannya, mana tahu dalam waktu 24 jam berubah lagi. Ya. Karena dari semalam udah berubah ya kan. Tiba-tiba nanti polisi misalnya, ayo kita buat saja PPKM darurat berkah misalnya kan. Atau kami tidak maksud yang seperti itu katanya kan. Maksud kami seperti ini. Ini bisa berkolaborasi dengan Pemko Medan mengadakan PPKM darurat sosial misalnya. Mana tahu. Ya kan? Kita ikuti saja lah. Baik Dor, terima kasih banyak atas laporannya.
Baik, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Rais. Ya, selamat sore, selamat bertugas. Aku bingung ya, kenapa lah tukang tambal ban misalnya ya, walaupun dia bukan sektor esensial, ya kan, tapi kenapa dia ditutup? Apa di situ ada kerumunan? Apakah Pak Arai pernah melihat ada kerumunan di tukang tambal ban? Mungkin yang dimaksud kan? Pak Kapolda ini tukang tambal ban yang menyediakan warung kopi. Enggak juga. Coba lihat kecenderungan orang ketika di tukang tambal ban. Iya. Enggak ya? Bang, tempel. Iya. Kita duduk di sini. Datang orang lagi. Bang, berjarak. Kita duduk di sana. Iya. Enggak ada yang orang yang tukang tambal ban, orang yang menempel di tukang tambal ban, yang ngobrol. Enggak ada. Enggak ada kan? Kecuali mungkin kenal sama tukang tambal bannya. Itu pun gitu aja kan? Iya. Terus juga yang nempel ban ini juga jaga jarak, Bang. Karena di sini embernya, ya kan? Di sini tempat bakar bannya, ya kan? Kalau meletup gimana? Gak ada orang yang saling ngobrol. Ini gitu. Kita juga pengen juga menanyakan ini bagaimana netizen coba kita pengen juga barangkali netizen yang nonton ini punya pandangan, punya pendapat soal kebijakan ini. Tulis saja di kolom komentar. Karena kita sendiri pun bingung. Tapi kita coba dulu. Jangan-jangan nanti ada warganet yang bilang bohong orang itu, asal apa aja. Nggak ada dibilang Kapolda kayak gitu kan. Kami ada video. Ada videonya. Oh ini. Oke, silakan. Coba lihat. Udah ada dapat kabar nggak Pak kalau Kapolda memerintahkan untuk menutup tambal ban Pak? Belum ada ya Pak? Yang kita dengar itu apa Pak? Jualan nggak boleh beli tapi bungkus. Bawa pulang ya? Itu tempat mandian. Jam 8. Tapi kalau tambal ban nggak ada yang datang sama kita, nggak ada ya Pak petugas? Untuk hari ini Pak, tambal ban sendiri udah seperti apa Pak? Sepi. Cuma ada yang nempel. Itu kenapa kira-kira Kak? Itu saya pun nggak tahu, mungkin gara-gara ini juga karena kan ada PPKM ini, mungkin orang nggak ada lalu lalang lagi. Sepi ya Pak ya? Sama 4 hari, sama 3 hari yang lalu itu gimana Pak? Sepi juga? Ada? PPKM ini ada. Oh, setelah PPKM sepi ya Pak ya? Sepi. Sama sekali belum ada nih. Ini kalau misalnya pendapatan kita per hari Pak, berapa biasanya Pak? Nggak tentu lah Pak. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang ya pas-pasan aja kok makan. Berkisar berapa Pak? Berkisar 50.000. Kalau untuk hari ini nggak ada gini tambal ban, itu kita yang gimana Pak? Ya besok pada kita lah untuk makan biaya itu. Untuk hidupi? Biaya hidup sekarang apa mahal. Sama istri juga ya Pak ya? Anak juga ya Pak? Itu tadi ya Bang, keluhan dari tukang tambal ban ya. Memang kasihan juga ya kan, kalau misalnya tukang tambal ban dilarang beroperasi, dia juga bingung kan, mau kayak apa gitu. Ini ada juga netizen yang bilang sebenarnya rakyat siap melaksanakan PPKM, tapi pemerintah yang tidak siap. Kayaknya bingung ya. Bentar kayak gini, bentar kayak gitu. Apa ya, jadi serba salah gitu ya, jadi dilematis ya Bang. Ini ada lagi mungkin nggak laporan dari lapangan? Ada Tapi ini pesan-pesan dulu lah. Ya ini nih Mas Bor. Ya. Pesan-pesan berikut ya. Iya. Berikut. Alwi Coffee berdiri sejak tahun 1945, quality roasting dengan menggunakan mesin Probat. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S.
dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online dan ready to export. Ya, itu tadi jeda-jeda sedikit ya, jeda-jeda. Itu kopi mantap ya, kopi mantap. Yang membuat strong. Ini biar jadi bisa kita tarik nafas juga. Iya. Karena terlalu banyak ini ya, aturan-aturan menyesakkan menyesakkan aturan-aturan ini ya. Itu tadi tambal ban. Tadi malam ada yang lucu juga. Apa? Yang mati lampu. Oh iya. iya. Apa dipikir orang-orang ini COVID itu apa ya, buta senja gitu. Corona takut gelap gitu ya. Corona takut gelap. Tapi katanya Bang sudah diralat wali kota katanya. Kenapa? Jadi ini memang sengaja listrik kita padamkan, lampu jalan katanya, agar mengurangi aktivitas masyarakat. Itu katanya. Supaya nggak keluar-keluar. Iya. Begitu katanya. Tuh, apa nggak makin banyak yang keluar kalau gelap? Begal pasti keluar kan? Iya, tapi sudah dibantahnya tadi juga itu soal itu. Bahwasanya pemerintah turut memberikan solusi katanya. Bekerja sama dengan taman dimatikan lampunya. Matikan. Apa nggak mau masuk? Masuk ke taman tuh semua kan? Mumpung gelap yang nampak katanya. Iya. Dan ada juga bukan hanya lampu jalan, bukan hanya lampu taman, tapi lampu rumah juga. Rumah ada yang mati ya. Oh iya, di kawasan Medan Kota. Iya, cuma betul. Rumah ini ketika dikonfirmasi oleh reporter kita kemarin, katanya bukan bagian dari kebijakan ini, bukan bagian dari program, tapi memang mati. Mati. Nah, karena ada kesalahan program, kesalahan apa namanya biasa? Teknis. Kesalahan teknis. Kadang Bang kalau PLN mati-matikan listrik sembarangan di masa-masa PPKM ini bisa buat emosi juga. Udahlah kita dipaksa dikurung di rumah ya kan. Mati lagi listrik. Bekuah kita di dalam kan. Kalau yang udah punya anak lah, pas lagi anak belajar ya kan, tiba-tiba listrik mati. Mama, ini tahun ajaran baru kan. Tahun ajaran baru anak-anak sudah mulai belajar daring kan. Dapat tugas dari gurunya untuk besok pagi. Pas mau ngerjakan mati lampu. Astaga. Belum lagi misalnya mama-mama nih mau masak nasi ya kan, begitu diceteknya rice cooker tuh cetek mati. Persoalannya itu semalam kemarin ada reporter kita yang meliput sana ya. Mak kok keluar semua? Kok banyak ada apa gitu keluar ya kan? Rupanya kenapa Bu keluar kata? Kami nggak bisa masak nasi kan. Kami mau beli nasi ini ke kedai nasi. Kedai nasinya nggak ada yang buka. Kan kacau tuh. Iya ya. Kedai nasi nggak boleh buka. Listrik mati. Nasi nggak bisa masak. Nggak bisa masak. Perut lapar ya kan. Kelaparan kan. Ada virus. Terakhir mati bukan kena virus, mati kelaparan. Kacau kan? Luar biasa kacau. Iya. Ini ada reporter kita mungkin Bang yang bakal melaporkan soal mati lampu nih jago ini. Mas Mur ya. Mas Mur. Ayo Mur. Halo Mur. Halo Mas Mur. Suara belum kelihatan. Belum kedengaran suara. Halo Mur. Halo Bang. Ya, silakan dilaporkan bagaimana masalah pemadaman listrik kemarin. Oke, baik Bang Arai dan Bang Agus, mungkin saya jelaskan dulu informasinya dari yang saya dapat tadi malam. Itu awalnya saya dan beberapa wartawan lainnya awalnya itu mendapat informasi yang beredar bahwa mulai semalam akan dilakukan pemadaman lampu penerangan jalan umum dan taman-taman aktif di kota. Untuk memastikannya kami pun kemarin malam itu melakukan berkeliling untuk melihat jalan yang memang dilakukan pemadaman lampu, dan memang berdasarkan pantauan kami ada beberapa jalan yang lampu penerangannya dipadamkan, seperti di Jalan Sisingamangaraja, di Jalan Halat, dan di Jalan Aksara. Nah, berdasarkan hasil wawancara tadi dengan
Pak Wali Kota, Pak Bobi Nasution, pemadaman lampu penerangan jalan tersebut memang sengaja dilakukan sesuai kesepakatan Pemko Medan dan seluruh Forkopimda, bahwa memang itu tujuannya untuk mengoptimalkan pengurangan mobilitas masyarakat Kota Medan, begitu kira-kira Bang. Jadi lampu penerangan jalan dan lampu seluruh taman aktif yang di kota itu memang sengaja dilakukan pemadaman. Terkait hal ini juga beberapa anggota DPRD Kota Medan sebenarnya melontarkan penolakan terkait pemadaman lampu penerangan jalan ini karena memang bisa menimbulkan kriminalitas di jalan-jalan yang dilakukan pemadaman lampu tersebut. Namun menanggapi hal ini tadi Pak Bobi Nasution mengatakan pihaknya dan beberapa petugas kepolisian nanti akan melakukan patroli khususnya malam hari saat dipadamkan lampu penerangan jalan untuk mencegah kriminalitas selama PPKM darurat ini. Karena memang pemadaman lampu penerangan jalan ini dilakukan selama PPKM darurat diberlakukan. Jadi sampai kapan itu, Mur? Sampai tanggal 20 nanti ya? Tetap akan dimatikan lampunya? Bang. Iya, dari Bang, pukul berapa ke pukul berapa ya proses pemadaman lampu jalan ini? Tadi informasi yang didapat dari Pak Wali Kota itu mulai pukul 8 malam, Bang. Sampai pagi ya, Mur? Kemungkinan sampai pagi, Bang, iya. Wah. Ya harus apa ya? Kayaknya petugas ini harus begadang kayaknya ya. Karena yang biasa nggak keluar malah keluar ini kalau gelap. Kayaknya nggak pernah main malam ini yang membuat apanya, yang membuat peraturan ini ya. Makin gelap kan makin sur. Makin sur. Makin sur ya. Tadi apa kira-kira berapa sih jumlah personel yang melakukan penjagaan misalnya ketika pemadaman listrik dilakukan? Ada nggak tadi dibahasakan misalnya oke, nanti tiap daerah kita siagakan misalnya 4 polisi, 3 satpol PP misalnya. Itu ada nggak dibahasakan seperti itu? Tadi berdasarkan keterangan dari Pak Bobi Nasution belum ada, Bang, terkait berapa personil yang akan dikerahkan nanti. Karena memang tadi itu baru didiskusikan bersama Pak Kapolrestabes Medan. Baik. Oke, Mur. Apa kira-kira yang ingin Abang tanyakan tentang sedikit tambahan, Bang, mengenai mengenai pemadaman listrik yang di Jalan Tapian Nauli semalam yang di pemukiman rumah warga, Bang. Itu memang kami sudah mendapat konfirmasi dari pihak Humas PLN Medan. Itu memang katanya kemungkinan ada kerusakan pada trafo atau kerusakan lainnya. Jadi tidak ada hubungannya dengan PPKM darurat begitu, Bang. Oh, berarti cuman memang semalam banyak warga yang mengeluh karena pertama kesulitan mengajar anaknya yang memang sekarang diwajibkan untuk belajar daring kan begitu, Bang, dan juga kesulitan memasak di rumah sehingga mereka kebanyakan membeli makan dari luar. Kira-kira begitu, Bang. Berarti PLN tidak tanda kutip tidak ikut berkontribusi dalam ini. Berkolaborasi. Berkontribusi. Tidak berkolaborasi. Berkolaborasi. Ya. Bahasanya Pak Wali, Bang. Tidak berkolaborasi ya. Medan Bekah ya. Medan. Ya. Atau jangan-jangan berkonspirasi. Aduh, kacau ya. Baik, Mur, terima kasih banyak atas laporannya, Mur. Ya. Terima kasih, Bang, Mas Mur. sedikit, Bang. Ya, ada lagi. Silakan. Mungkin ininya lokasi titik jalan
yang dilakukan pemadaman lampunya bisa saya bacakan, Bang. Boleh. Silakan. Nah, itu kira-kira ada berapa titik, Mur? Ada beberapa titik kira-kira yang dipadamkan lampu jalannya sehingga netizen yang menonton ini mendapatkan informasi. Ya. Jadi misalnya yang takut gelap bisa menghindari jalan-jalan yang lampunya padam misalnya ya begitu. Silakan, Bang, Mur. kalau untuk jalan umum, Bang, itu ada 21 jalan, Bang. 21 ya. 21 Banyak. jalan. Iya, Bang. Itu ada jalan seputaran Lapangan Merdeka, Jalan Zainul Arifin dari Sun Plaza, kemudian Jalan Dr. Mansur, kemudian Jalan Setiabudi, Jalan Ring Road, Jalan Kapten Muslim, Jalan Amir Hamzah, kemudian Jalan Adam Malik, Jalan Pandu, Jalan Halat, Jalan HM Joni, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Brigjen Katamso, Jalan Pemuda, Jalan Sakti Lubis, Jalan STM, Jalan Misbah, Jalan Hasanuddin, Jalan Multatuli, Jalan Jamin Ginting dari Simpang Patimura sampai flyover, kemudian Jalan Karya Wisata. Dan untuk taman itu, Bang, seluruh taman kota yang aktif. Baik, Mur. Kayaknya hampir semua jalan hampir, besar iya. ya. Inti-inti kota. Iya, hampir Kota semua dan jalan pinggiran besar, Bang. Yang besar kan? Tapi Baik, memang, Mur. Bang, misalkan seperti Jalan Jamin Ginting itu tidak sepanjang jalannya, Bang, dilakukan pemadaman. Misalkan seperti semalam yang kami pantau itu hanya dari Simpang Usu sampai Pajak Usu. Simpang Usu sampai Pajak Usu. Pajak Usu ya. Tidak terlalu jauh. Baik. Iya, Bang. Baik, Mas Mur, terima kasih atas laporannya. Siap, Bang, sama-sama, Bang. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Itu tadi soal pemadaman ya, Bang. Agak ya begitulah kira-kira kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Mungkin mereka ingin mengurangi kegiatan aktivitas masyarakat, tapi memang Tapi pastikan yang dimatikan di jalan. Nggak ada orang berkumpul di jalan. Iya. Orang berkumpul di pinggir jalan. Nggak terlalu ini sebenarnya. Jangan-jangan terinspirasi Nazar KDI. Iya. Kenapa, Bang? Lagunya tuh? Yang mana? Seperti mati. Seperti mati lampu. Ya sayang itu ya. Iya. Ini ada berita lain lagi mungkin, Bang? Ya sudah Yang, 3 sebenarnya, tapi ada plus dikit. Ada plus ya. Plus. Ini masih menyangkut perkopitan duniawi ini juga. Tapi ini dari luar. Dari luar negeri. Ini Aku beli sedikit kacamata dari sana nih. dari sana ya. Dari mana nama daerahnya ini? Dari Honduras. Honduras. Amerika Utara. Amerika Utara. Ini agak unik ceritanya. Iya. Ada seorang perempuan, ibu rumah tangga, kehilangan suaminya. Hilang suaminya. Berapa hari? Suaminya tidak pulang ke rumah. Setelah ketika bekerja tidak pulang ke rumah, kemudian dia tunggu sampai 2 kali 24 jam 2 hari ya. Nah, kemudian dia pergi ke rumah sakit. Untuk cari suaminya. Datang orang di rumah sakit bilang, "Bu, suami Ibu udah kena COVID, udah meninggal," katanya. Ini suami Ibu katanya, ya kan? Dan kalau sudah kena COVID itu kan udah dibungkus. Ya. Nggak boleh ditengok lagi ya kan. Udah menangis lah keluarga ini ya kan. Keluarganya, kemudian dikuburkan mayat ini dengan biaya sekitar 6,5 juta. 6,5 juta ya. Jika dirupiahkan ya. Iya. Nah, kemudian setelah 5 hari balik suami. Jadi yang dikubur siapa? Balik suaminya. Ternyata suaminya itu ketika bekerja, ini kan suaminya ini petani. Ya. Ketika bekerja di satu daerah yang agak landai gitu, lereng ya, jatuh pup jatuh, dibawa oleh warga ke rumah sakit yang lain. Rumah sakit lain. Bininya Jadi, salah cek. Ke rumah sakit yang satu lagi. Iya. Terus pihak rumah sakit ini pun otaknya kurang juga. Dibilang bisa kita bayangkan, Dua. Iya. Cemana terkejut badannya kakak itu ya kan.
pas sudah nangis-nangis dan selesai masih membayarkan lagi suaminya. Lagi mati ya kan. Tahu keluar. Datang. Assalamualaikum ya kan. Kenapa nangis? Nangis katanya kan. Tapi kok udah mati banget. Mati. Itulah karena memang apa ya, kadang COVID ini bikin bingung juga. Makin lama semakin bingung jadinya. Iya betul. Bisa terjadi seperti ini. Cuma memang kasus seperti ini belum terjadi di Indonesia belum ada ya. Kejadian. Betul. Kita berharap jangan sampai ada lah ya kan. Walaupun kemarin sempat ada informasi itu di Kediri atau di mana ya Bang yang peti mati kosong dikuburkan mereka. Iya. Ini betul atau hoax? Betul. Betul ya. Iya, di Kediri atau di mana? Sekarang banyak kali hoax nih. Iya. Ada peti mati kosong lah, ada ambulans kosong lah. Kan sekarang kan banyak itu di TikTok terutama ya. Betul. Kalau di TikTok banyak juga yang joget-joget tuh otaknya kosong. Enggak semua. Ada yang modal ya kan. Pokoknya modal dan yang menantang tuh mungkin kosong. Kalau di TikTok itu kan dibilang ada ambulans. Disengaja lewat dari pagi sampai sore. Malam kenapa nggak ada ambulans katanya? Kan seperti itu. Gitu itulah hoax-hoaxnya ya. Jadi isinya sebenarnya nggak ada katanya. Ya kata orang-orang pandai di TikTok itu lah. Isinya sebenarnya nggak ada, itu untuk nakut-nakuti warga aja katanya. Itulah. Para covidiot istilahnya. Istilahnya kan seperti itu. Betul. Orang-orang yang termakan dengan asumsinya sendiri. Meyakini menurut asumsinya dia sendiri ya. Dan meyakini kebenaran itu. Benaran ya. Iya betul. Tapi sebenarnya ada satu berita menarik lagi tadi sebenarnya Bang, yang menjadi perhatian. Ada soal ini indikasi pungli di SMA Negeri 3 Bang. Oh iya, ini nggak ada hubungannya sama COVID ya? Tidak ada. Ini beda. Tidak ada hubungannya dengan. Karena dari pertama sampai kedua dan ketiga itu COVID itu semua. COVID semua ya. Tambah plusnya COVID juga. COVID. Nah ini enggak ya, beda. Ada informasi juga dan berita yang memang menjadi perhatian masyarakat, bahkan sudah dikomentari Pak Gubernur kemarin. Jadi ada oknum menurut orang tua siswa yang sudah kita wawancarai reporter itu melakukan pungli 10 juta. Jadi modusnya itu Bang, penerimaan siswa baru. Jadi si ibu ingin memasukkan anaknya ke sekolah dengan jalur zonasi. Namun pihak sekolah bilang, oh ini sudah tidak bisa lagi. Tapi tiba-tiba ada oknum guru, dia katanya guru pendidikan jasmani, menelpon orang tua ini, menawarkan, Bu ini ada, tapi harus membayar. Dengan uang awalnya minta 12 juta katanya. Terus 10 turun. Iya, gitulah kira-kira kan. Akhirnya si ibu ini karena merasa kok ada pungli gitu. Akhirnya tidak mau, Bang. Dan percakapan itu beredar gitu. Di grup WhatsApp kalangan wartawan dan direkam ya. Mungkin si ibu itu yang merekam. Iya. Dan anehnya ketika dikonfirmasi ini guru, ya biasalah seperti mental orang Indonesia. Paman saya jaksa, keluarga saya polisi katanya. Ini keluarga siapa nih? Bukan keluarga aneh yang tadi. Bukan. Ini agak gentar kita. Aneh ini perlu ini kayaknya diusut ya. Tapi Pak Edi sudah berkomentar. Apa bilang Pak Edi? Pak Edi bilang kalau memang ada indikasi itu gurunya pecat katanya. Pak Gubernur tegas soal itu. Nah ini kita belum bertanya ulang ke Pak Gubernur apakah nanti dia akan memanggil kepala dinas pendidikan. Otomatis Bang kalau kasus-kasus seperti ini kan tidak sendiri ya mainnya ya. Pasti ada jejaring lah ya kan. Entah melibatkan siapa atau pimpinan yang agak tinggi di sekolah kan gitu kan. Karena nggak mungkin guru kesegaran jasmani kan. Nggak mungkin Bang, nggak mungkin sendiri kan. Nggak mungkin berani. Dia guru guru olahraga bisa memasukkan murid apa powernya apa kan. Iya. Ada power. Jadi modusnya itu dia bilang ke orang tua siswa, ini Bu sudah penuh karena ada siswa kita yang tinggal kelas kata. Jadi kuotanya itu sudah tidak mencukupi. Ini kan agak ini anehnya aku dengar juga apanya itu. Dengar juga aku rekamannya bahwa si anak ini
itu domisilinya dia masuk melalui jalur Zonasi kan? Rumahnya itu nggak sampai 1 kilo dari sekolah. Nah, dan bisa nggak lulus. Padahal sebelumnya kakaknya lulus. Kakaknya itu alumni situ. Dia masuk. Makanya ibunya itu tenang-tenang aja waktu masuk jalur zonasi lah, masuk kan, masuk lah ini kan. Ternyata nggak masuk. Ini rupanya persoalan pucuk juga ini. Ini harus diusut ini yang begini-begini. Ya kan, kalau netizen juga punya informasi misalnya, pernah punya pengalaman. Oh bang, betul bang, aku juga ada keluargaku pernah dipungli, pernah diperas sama guru ini, guru. Buat di kolom komentar kita. Kita follow up ya, karena orang-orang kayak gini menyusahkan ya. Di tengah situasi pandemi dia masih bisa cari peluang dalam kesempitan. Iya. Ini orang-orang kayak gini harus digas ini orang kayak gini. Ini nggak betul. Udah di tengah zaman susah, orang tua pengen anaknya bisa dapat pendidikan layak, tapi malah justru dipungli. Ini nggak betul. Ketika dikonfirmasi malah ngotot, ngancam-ngancam. Ini saya rekam ya, rekam aja ya kan. Paman saya jaksa, keluarga saya kenapa rupanya kan gitu kan. Sebenarnya bahasa-bahasa orang panik ini sebenarnya ya. Kita berharap ini bisa, ya kan, bisa ditindak ini. Dia waktu apa yang direkamannya itu, ya ketika mungkin ibu itu apakah memancing atau apa nggak tahu. Dia mengatakan angka itu kan. Jadi berapa Pak? 10 juta ya Pak? Nanti aja lah Bu di sekolah. Sebenarnya negosiasi, ada bahasa negosiasi itu Bang. Ada bahasa negosiasi. Artinya kan dia memang indikasinya ke sana begitu. Walaupun dia tidak secara gamblang menyebut meminta langsung, tapi dia bilang, tapi melalui apa? Melalui WA kan? Ada kan? Yang teks iya, itu ada duitnya, bukti capture-nya. Iya, kalau sudah tutup kedai. Ini kita waktu nanti ibu itu nelpon sudah tutup kedai. Iya, iya kan? Betul kan? Sebelum maghrib. Ini nanti kita laporkan juga ke ombudsman ini. Bang Abiyadi ya kan? Bang Abiyadi selalu siap sedia yang kayak gini. Untuk, Bang, ada nih Bang. Iya, perlu dihajar Bang orang-orang kayak gini. Udah kacau ini memang. Kacau. Ya, jadi itu tadi ya, semua berita yang menarik berkaitan dengan COVID. Jadi kalau menurutku Bang, setelah kurangkum ini tadi, banyak kebijakan yang akhirnya menjadi menjadi gesekan di tengah masyarakat ya. Kebijakan misalnya meminta masyarakat mengurangi aktivitas atau menutup usaha, tapi tidak dibarengi dengan solusi yang pas. Misalnya kalaupun mau menutup usaha ya berilah kompensasi, begitu harusnya ya kan. Nih, terus kemudian juga soal pemadaman listrik tadi ya, lampu jalan mati. Walaupun wali kota mengatakan lokasi yang lampunya mati dijaga petugas, ya harus dijelaskan juga berapa orang petugasnya, ya kan? Karena selama ini kan jaga juga untuk geng motor kan, atau balap liar. Tetap aja ada geng motor dan balap liar kan. Enggak ini juga. Kita khawatirnya itu kan ketika listrik padam misalnya, kan nggak setiap saat juga misalnya petugas ini mantau terus kan. Kadang ngopi lah, ngerokok lah dulu kan gitu kan. Nah, ini juga dan jalan di Medan kan nggak terlalu bagus juga. Iya, ketika lampu padam masuk ke lubang cuma. Iya, betul. Iya. Ini jadi persoalan juga. Betul Bang. Iya. Karena masih banyak jalan rusak, pas pula nggak nampak. Iya, astaga, meninggal pula. Jadi persoalan baru. Iya, betul. Dan kemudian juga buat ini masukan juga buat PLN ya kan. Kalau bisa janganlah mati-matikan listrik ya kan. Jangan berkolaborasi. Iya, maksudnya upayakan bagaimana listrik tetap bisa, pasokan listrik tetap bisa ada ke rumah masyarakat. Apalagi, ya andai kata pun di jalan dimatikan, di taman dimatikan, di rumah jangan dimatikan. Di rumah jangan sampai lah dimatikan ya kan. Orang diupayakanlah selama 20 hari, berapa hari ya? 8 hari ya? Iya. Selama 8 hari orang ini sampai tanggal 20. Sudah kesal dipaksa di rumah. Tiba-tiba listrik padam. Lampu di rumah. Takutnya nanti pelampiasan warga jadi ke PLN. Padahal PLN tidak salah apa-apa dalam hal ini. Kan gitu kan. Jadi diupayakan listrik bagaimana tetap, caranya supaya tidak pasokan padam. listrik itu tetap
apalah ya, bagus ya, tidak jadi persoalan. Nanti jadi apa ya? Jadi kambing hitam betul tadi kata Arai. Kadang kan padahal memang mati karena kesalahan teknis. Iya, teknis. Bisa jadi kan. Ya tapi itulah. Cuman karena warga dalam kondisi seperti ini udah upayakan kesal. Iya. Kurang ajar PLN ini kan. Upayakan jangan ada pula yang gesek bang, ya kan? Ini kita PLN nggak betul. Selesai PLN. Nah ini masukan sebenarnya, kita bukan maksud mau apa enggak, ini. Untuk tadi yang diliput oleh Mas Mur itu, emak-emak semua. Emak-emak sempat kayak aneh-aneh tadi semua. Selesai. Iya. Nah, walaupun listrik tetap menyala, penyedia WiFi juga bang, jangan lupa ya kan, WiFi jangan nyendat-nyendat. Orang kan di rumah juga pengen nonton ya kan. Kalau WiFi tak lancar, aduh udah bayar mahal, kena pula lagi ya kan. Ini nggak betul penyedia WiFi ini, ya kena pula ya kan. Nah ini hal-hal kayak gini bisa jadi ini loh bang, bisa jadi persoalan karena memang orang kan sudah penat betul bang dengan beragam kebijakan yang kadang-kadang semakin hari semakin nyeleneh. Iya, kebijakan yang cukup aduhai ini. Iya. Tapi nggak habis pikir tukang tambal ban. Kok bisa lah lari ke situ? Tukang tambal ban, tukang listrik. Kalau listrik padam gimana? Siapa? Ya? Koslet misalnya kan, membalik di rumah. Siapa yang kita panggil kan gitu kan? Gak mungkin kita manggil dukun beranak ya kan? Ya itulah harapan kita. Tukang memang... handphone ya kan? Mana lah tukang handphone? Ini tukang handphone maksudnya tukang reparasi HP atau tukang counter jual HP? Jual HP atau jual pulsa? Pulsa habis nggak ada lagi kan? Iya, astaga. Nggak ada pula kuota kita kan? Iya. Kalau ya mudah-mudahan lah jangan sampai ada menjaga jarak kita khawatir kerumunan di tukang tambal ban. Nggak ada loh. Sejak zaman kapan gitu nggak ada orang kumpul-kumpul di tukang tambal ban. Nggak ada. Ya, nggak ada papan catur di situ, nggak pernah ada. Nggak ada papan catur, nggak ada teh manis, nggak ada kopi, nggak ada. Iya betul. Duduk sini nanti yang tukang tambal ban lagi yang sana duduk di sana. Nggak ada ya. Tapi kenapa ya? Aneh ya. Aneh lah. Ya gitulah, kita berharap juga itu tadilah yang sudah kita rangkum ya kan? Sudah kita rangkum. Ya kalau bisa mudah-mudahan salah lah tadi ya. Iya, mudah-mudahan itu prediksi lusa, kita yang besok lusa bukan kayak gitu maksudnya. Ada lagi tetap boleh kita kasih lah nanti kompensasinya. Mantap. Ya kan? Dan anggota dewan jangan lupa. Jangan diam-diam aja. Iya, jangan diam-diam aja. Agak bantulah urunan, ya kan? Kayak video-video viral itu. Ya. Oh ya tadi ya ada ya. Di jalan bagi-bagi uang kan. Ini uang PPKM, ini uang PPKM gitu. Yang naik moge ya. Yamaha HR2. Ya kan dengan H2R ya, Pak. Plat D ya kalau nggak salah. Itu di Bandung. Bandung ya. Kayak gitu sebenarnya yang dibutuhkan di masa sekarang ini. Sepeda motor mahal tuh. Bang. 200 jutaan ya? Iya. Anggota dewan kita banyak yang punya kayak gitu. Banyak. Makanya kita harapkan ini. Cuma touring aja. Pura-pura gila ya banyak. Anggota dewan kita pura-pura gila aja. Nggak ngerti juga kita. Dan dibilang kan kalau udah tarik jangan lupa taruh kan gitu kan. Walaupun tarik banyak, tarik sedikit yang penting ada. Misalnya tarik 10, buang 2 gitu kan. Oke. Nanti kita melantur kemana-mana. Marah pula anggota dewan kita nanti. Betul. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kita berharap lah tadi semua yang udah kita sampaikan ya kan. Mungkin bisa jadi pertimbangan atau ya setidaknya bisa bahan masukan dan jangan sampai membuat masyarakat marah. Mungkin itu aja ya Bang. Ya. Saya Arya Narko dan Bang Agus pamit diri. Selamat sore Medan.